Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi thawabihi wa husnil khatimah ma'alul fil afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih bicara tentang sujud sahwi. Kemarin sudah kita bahas tentang sunnah ab'ad yang menyebabkan disunnahkannya seseorang sujud sahwi. Di antaranya meninggalkan apa? Sebagian dari tahiyat awal, meninggalkan sebagian dari apa? Qunut. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana orang yang meninggalkan tasyahud yang pertama. Orang yang meninggalkan tasyahud pertama, apabila dia meninggalkannya karena lupa, maka ketika dia belum sampai keadaan tegak, maka dia disunnahkan kembali lagi untuk tahiyat, kecuali dia sudah dalam keadaan tegak. Tapi kalau dia sengaja meninggalkannya, maka selagi dia sengaja meninggalkannya, kemudian kok pengen kembali, ukurannya adalah dia belum mendekati keadaan berdiri. Dari duduk, dia mau berdiri, keadaan ruko. Ketika sudah lebih dari ruko, berarti dekat dengan berdiri, maka dia sudah nggak boleh kembali lagi kalau ninggalinnya sengaja. Tapi kalau dia itu pada keadaannya belum mencapai setengah, atau dia itu setara dengan setengah, maka dia masih boleh untuk kembali. Kalau sudah di atas setengah, berarti dekat dengan berdiri, sudah tidak boleh. Kalau dia sengaja kembali, maka batal sholat. Maka yang berikutnya adalah orang yang sujud sahwi karena lupa qunut. Semua hukumnya sama dengan orang yang lupa tahiyat yang pertama. Jadi kalau tahiyat pertama itu dari berdiri kembali ke duduk, kalau ini dari sujud kembali ke
berdiri. Semua keadaannya sama. Wa minhu annahu lau nasiya, apabila lupa imam atau munfarid, seorang imam atau orang yang sholat sendiri, bukan makmum, bukan nih, beda. Kalau yang lupa itu makmum, hukumnya beda lagi. Kalau yang lupa orang yang imam atau orang yang sholat sendiri, pada membaca doa kunut, fadzakarahu ba'da wad'i jabhatihi lam yarji' lahu. Kalau dia ingatnya setelah dia itu meletakkan semua posisi organ tubuhnya yang 7, kan sujud rukunnya berapa? Sujud rukunnya berapa? Meletakkan 7 anggota tubuh. Ketika sudah ke-7-7-nya diletakkan, termasuk keningnya, maka sudah tidak boleh kembali lagi untuk membaca doa kunut. Karena berarti dia sudah sempurna melakukan fardu sujud. Jadi setelah dia melakukan fardu sujud, dia nggak boleh kembali lagi mengerjakan sunnah. Beda halnya kalau dia belum sempurna. Artinya, sudah tangan udah ditaruh, lutut ditaruh, kaki ditaruh, tapi kening belum, ingat, maka boleh kembali. Kalau kening sudah ditaruh, maka tidak boleh kembali. Beda dengan makmum. Kalau makmum walaupun sudah sujud, harus kembali ikutin imam gitu loh. Kenapa? Karena dia sujudnya dalam keadaan apa? Lupa. Bukan sujud dalam keadaan sengaja. Kalau dia sujudnya sengaja, nggak mau ikut imam, maka ya tinggal nunggu imam aja. Karena sujud itu kan rukun yang lama. Kalau imam itu kunutnya 1 jam, dianya sujud, ya sudah nunggu imamnya sujud, terus dia bangun bareng sama imam. Kalau dia sengaja nggak mau baca kunut. Tapi kalau dia lupa, sudah sujud pun, maka dia kembali lagi untuk mengikuti imam. Karena ikut imam hukumnya apa? Fardu. Au qoblahu, atau sebelumnya, atau sebelum meletakkan keningnya, maka ada dia boleh kembali. Wasajada lisahwi in balagho haddar roke, dan ia disunahkan sujud sahwi jika ia telah sampai pada batasnya orang yang ruku. Ini nih, kalau dia kembalinya sudah sampai pada batasnya orang yang ruku, ingat, terus dia kembali berdiri untuk apa? Kunut, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau dia baru mau begini doang, kembali, nggak disunahkan sujud sahwi. Nah, kalau sudah nempel jidatnya, apalagi wong dalam keadaan ruku aja dia sudah disunahkan untuk sujud sahwi. Beda sama berdiri tadi.
Kalau tahiyat, orang yang dia berdiri kemudian mau kembali tahiyat, kalau dia sudah lebih dari ruku baru disunahkan sujud sahwi gitu loh. Kalau belum melebihi mendekati berdiri enggak disunahkan sujud sahwi gitu loh. Kalau kunut lebih keras dibandingkan dengan tahiyat gitu loh. Dengan tahiyat, kalau ruku, kalau kunut ketika dia lupa untuk kunut sudah dalam keadaan ruku aja, dia balik lagi sunnah sujud sahwi. Tapi kalau ente mau tahiyat, jika ente berdiri sampai ruku balik lagi, enggak disunahkan sujud sahwi gitu loh. Bedanya itu gitu loh. Wasal itu yang ketiganya iko uruk nin fi'lin ma'ataro dudi fihi falau syakka. Yang menjadi sebabnya orang sujud sahwi lagi yang ketiga adalah meletakkan satu rukun fi'li yang berupa perbuatan disertai dengan keraguan dalam melakukannya, maka jika seorang itu ragu tentang apa, firuku'i au sujudi au rok'atan atabihi, dia lupa nih, tadi saya sujudnya udah 2 kali apa baru sekali ya, tadi saya rukuknya baru sekali atau udah 2 kali atau udah rukuk apa belum ya, ragu. Atau ini rokaat 1 atau 2, ragu. Maka atabihi, maka dia harus mendatangkan rukun yang dia ragu itu. Harus mengulang kembali rukun yang dia ragu. Karena sholat itu nggak boleh ada keraguan. Kalau ente sholat nih, ini rokaat kedua atau ketiga, yang dipilih mana? Kenapa? Bukan, karena yang ente mantep 2-nya udah, gitu loh. Ragunya 3-nya, gitu loh. Kalau 2-nya mantep. Ini yang ketiga apa kedua? Keduanya mantep, maka harus milih yang kedua, gitu loh. Kalau pilih yang ketiga, ente ragu. Nah, biar menghilang keraguan, ente milih yang kedua. Nanti ente sujud sahwi. Untuk menutupi karena ente punya kesalahan ragu di dalam mengerjakan sesuatu rukun di dalam sholat. Kalau ragunya itu sujud, saya tadi udah sujud 2 kali apa belum ya? Yang nanti rokaat yang kamu itu kerjakan ya dihitung, ente nambah. Atau kalau entenya udah berdiri
Fatihah, ente lupa, ragu nih, saya tadi udah sujud apa belum ya? Berarti rokaat yang ini mengulang rokaat yang tadi. Karena yang ragu tadi dihitung hilang. Gitu. Karena sholat harus terpenuhi rukun-rukun fi'linya. Wasajada, dan kamu disunahkan sujud sahwi karena keraguan dalam menambahkan. Kan ragunya itu, kan tadi kaidahnya sujud sahwi apa? Kaidahnya sujud sahwi, kalau sengaja itu batal, nggak sengaja nggak batal, maka kamu disunahkan sujud sahwi. Gitu. Yang kalau dikerjakan dengan sengaja itu batal, nggak sengajanya nggak batal, maka sunnah menambah rokaat sengaja, hukumnya apa? Batal. Kalau nggak sengaja, batal enggak. Nah, berarti kan ketika kaidah itu berlaku, maka kamu sunnah sahwi gitu loh. Jadi kenapa sih kok saya kalau ragu-ragu kok sunnah sahwi? Karena dalam keraguan kamu berpotensi menambah rukun gitu loh. Menambah rukun kalau sengaja batal gitu maksudnya. Kalau nggak sengaja nggak batal lah. Karena kamu yang sengaja batal, nggak sengaja nggak batal, kamu kerjakan, maka sunnah sahwi. Nah, ragu di dalam sholat itu terhitung nggak ada hukum nih. Hukumnya ragu dalam sholat al asal ada mufiil gitu loh. Jadi ragu dalam sholat terhitung belum ngerjain gitu. Saya udah ruku belum ya? Belum. Gitu. Satu apa dua ya? Satu. Yang dua berarti belum. Karena duanya kamu ragu, gitu loh. Beda sama setelah sholat. Kamu udah sholat salam. Jadi saya udah ruku belum ya? Udah. Gitu. Karena hukumnya beda. Hukumnya setelah sholat terhitung kamu udah sempurna berarti. Keraguan nggak ada gunanya, gitu loh. Setelah sholat. Kecuali niat sama takbiratul ihram. Yang pokok tuh. Kok ini habis salam? Tadi saya udah niat belum ya? Ulang. Kalau itu gitu loh. Tapi kalau saya tadi udah sujud belum ya? Udah salam nih. Udah gitu. Nah yang zahir kamu udah menyelesaikan sholat kamu. Ingatnya setelah di luar sholat. Tapi kalau ingat di dalam sholat, yang kamu ragu terhitung hilang. Jadi kamu belum mengerjakan. Hukumnya begitu. Wa in zala syakka qabla salam. Meskipun keraguan itu hilangnya sebelum salam. Begitu sebelum salam, ente ingat, oh iya bener, ini mah 4 nih. Tetap kamu diperintah sujud sahwi. Kenapa? Karena sebelum salam itu sudah ada potensi kamu menambah rukun. Ila idza zala syakka qabla ayyatia bima yahtamilu ziyadah. Kecuali apabila keraguan itu hilang sebelum ia melaksanakan perkara yang berkemungkinan menambah rokaat. Kayak gini contohnya. Ini 2 apa 3? Hitungnya berapa? 2. Begitu kamu nambah 1, 3.
Kamu ingat, oh iya benar, ini yang ketiga. Gitu loh. Begitu pas yang ketiga rakaat, kamu ingat, oh iya ini benar yang ketiga. Berarti kamu nggak berpotensi menambahkan rukun. Kenapa? Karena memang kamu sedang dalam mengerjakan untuk menambah satu lagi. Beda kalau kamu ingatnya sebelum salam. Kayak gini, saya 2 atau 3. Oh 2 nih. Berarti saya nambah 2 lagi dong. Ya kan? Namanya berapa? Kalau 4 rakaat, nambah berapa? 2 lagi. Ente di rakaat kedua, ketika ente ragu, ini 2 atau 3, dihitungnya berapa? 2. Kalau untuk 4, nambah berapa? 2 lagi. Itu kan? Nah, ketika ente mau salam, ini bener loh, ini kayaknya 4 nih, ini yang keempat. Tetap ente sunnah sujud sahwi. Karena kemungkinan waktu ini ngomong 2 atau 3, ini di 3. Karena emang nggak posisi lagi yang ketiga ngerjainnya yang ketiga. Hah? Beda sama contoh pertama tadi. Kalau tadi kamu nggak berpotensi menambah karena sudah jauh dari akhir, gitu loh. Kalau kamu sudah mendekati akhir, berarti sudah berpotensi menambah. Kayak gini, saya tadi udah ruku apa belum ya? Gimana? Belum. Jadi kamu gimana? Hah? Rokaat. Dong. Ente habis ruku, sujud, duduk, sujud, berdiri. Ente ragu tadi saya ruku apa belum? Gimana? Tadi nggak dihitung berarti kan? Kamu nambah, itu kan? Padahal kamu sudah ruku. Berarti kamu berpotensi menambah, karena ada potensi nambah rokaat. Kembali tadi yang sengaja membatalkan, nggak sengaja, maka kamu disunahkan sahwi. Tapi kalau kamu 2 atau 3, ente milihnya 2, pas yang ketiga kamu kerjakan, kamu ingat, oh iya benar ini yang ketiga. Berarti belum berpotensi menambah gitu loh. Karena ketika belum ada potensi nambah, kamu nggak boleh sujud sahwi. Kalau di sahwi, batal sholatnya. Gitu. Karena sujud sahwi itu menambah apa? Rukun. Sengaja nambah rukun, batal sholatnya. Nanti setelah ngaji aja. Nyambung gak nih? Jadi meskipun keraguan itu hilangnya sebelum salam, tetap kamu sunnah sahwi. Tapi kalau keraguannya hilangnya sebelumnya jauh, yang nggak berpotensi menambah rokaat, maka nggak perlu sahwi. Walau syaka hal sholat salasan au arba'an. Jika kamu ragu apakah saya sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, lazimahu an yabniya alal aqal, maka
wajib baginya mengambil yang lebih sedikit. Karena yang lebih sedikit yang lebih pasti, lebih mantap. Jangan ambil yang malah meragukan. Lah, karena kamu ambil yang sedikit, punya potensi nambah berarti gitu loh. Maka sunnahnya sahwi. Walaupun nih banyak orang ngingetin, kamu nambah rokaat tuh, nggak ada urusan. Karena harus kamu, kalau kamu ikut orang, kamunya ragu nggak? Berarti nggak boleh. Yang harus kamu kerjakan, yang kamu mantepin gitu loh. Kalau kamu ikut orang, dalam keadaan kamu ragu, malah nggak boleh sholatnya dalam keadaan ragu gitu loh. Jadi kamu harus ngerjain sholat yang kamu sendiri mantep gitu loh. Mantepnya saya 3, orang ngomongnya 4, biarin. Saya kerjain 3 gitu loh. Makanya kadang ada imam diingetin dablek begitu gitu loh. Karena imamnya mantep 3, makmumnya ngomong 4. Ketika imam nambah subhanallah, subhanallah, imam berdiri aja. Karena imam mengerjain yang dia mantep gitu loh. Lah kan tadi hukumnya begini. Kalau begitu gimana terus? Hah? Boleh munfarid, boleh nunggu. Karena tahiyat termasuk rukun yang panjang. Itu loh, boleh nunggu. Nanti tahiyat, doa 2 jam, doanya nggak apa-apa. Imam selesai rukuk, sujud, salam, bareng sama imam. Gitu. Kalau kita ngikutin malah batal sholat kita, padahal kita yakin. Kalau kita berdiri, batal. Karena kamu yakin sudah 4, gitu loh. Ini nambah jadi 5, batal sholat kamu, gitu loh. Itu kan, ini nggak boleh nambah. Beda sama tawaf. Kalau tawaf, ente boleh ambil pendapat orang. Saya tawaf 3 kali nih. Begitu 7 kali mau nambah, kata orang, ini udah 7. Oh ya udah selesai. Gitu. Boleh. Nggak usah nambah lagi, ini sudah 7 tadi hitungannya. Tapi kalau sholat, enggak. Harus pakai apa yang dia mantepin sendiri. Kalau nggak ada berita orang, bagaimana tawaf? Sama hukumnya, ambil yang sedikit. Wa idza zala syakka, apabila ia ragu, kemudian hilang keraguan itu, fi ghairi akhirati lam yasjud, di selain rokaat yang terakhir, maka tidak boleh sujud sahwi. Hilangnya ragu itu sebelum rokaat terakhir. Berarti belum ada penambahan gitu loh. Kalau ingatnya di rokaat akhir itu sudah berpotensi nambah gitu loh. Maka tetap kamu sunnah sujud sahwi. Au fiha, atau keraguan itu hilang di rokaat yang terakhir sajadah, maka ia sujud sahwi.
Kalau dia ragunya begini, saya tadi ninggalin ngelakuin perkara, ninggalin abad nih. Berarti saya sunnah sujud sahwi. Begitu ente tahiyat, mau salam, ente lupa atau ragu, saya udah sahwi belum ya? Hah? Ya tinggal sahwi. Atau ragu, udah satu atau dua, ya nambah satu. Walaupun sudah salah. Atau udah salam, tinggal Lanjutin salah, lupa belum sujud sahwi. sujud lagi, terus salam. Eh? Kalau lupa itu dia malah lupa. Kalau lupa, Malah lupa sujud sahwinya. iya. Yang penting ya lupanya jangan udah ngopi udah. Kita berdiri lagi takbir. Nggak usah. Karena ragu ini rakaat berapa ya? Kedua apa ketiga? Udah kedua. Jadi kan harusnya sujud sahwi itu. Ini dalam arti ya udah nanti tinggal sujud sahwi. Begitu udah ayat akhir assalamualaikum lupa malah. Sujud, Boleh ya. kembali ke sholat. Kalau ini pas sujud sahwi mau kembali ke sholat itu ente kentut, ulang awal malah. Karena ini masuk sholat lagi kan? Tapi kalau ini selesai udah, hanya kehilangan sunnah sujud sahwi. Kalau ini masuk lagi, Berarti masih dalam sholat kan? masih dalam waktu sholat. Kentut, ulang awal. Kalau kita lupa sujud sahwinya cuma kehilangan kesunahan. Sunnah. Atau ente habis waktu haram sahwi. Ini kalau sahwi, waktunya habis, haram sahwinya. Yang haram kok gimana sih? Ini nggak usah sujud sahwi dulu. Lah iya, kalau ente sahwi malah salam kamu keluar, enggak, salam kamu keluar dari waktu gitu loh. Iya, salah dia sudah habis. Habis. Jadi kesimpulannya apapun yang meragukan di dalam sholat dihitung apa? Dihitung nggak ada. Jadi apapun yang meragukan di dalam sholat dihitung belum mengerjakan. Harus kamu ulang mengerjakannya. Wala yadhurru syakka ba'da salami fitar kiruknin. Dan tidaklah berbahaya ragu setelah salam dalam meninggalkan satu rukun. Nah, beda kan tadi dia ngomong tuh. Kalau setelah salam ragunya nggak masalah, gitu loh. Illa niat wa takbir ihram, kecuali yang kamu raguin niat atau takbir ihram, maka ya ulang dari awal. Gitu loh. Nggak ada cerita kalau itu. Tapi kalau ragunya yang lain, saya udah Fatihah belum ya? Udah, terhitung udah gitu loh. Kalau ragunya setelah salam. Wa illa syaka fi toharoh. Kecuali kamu ragu-ragu lagi dalam toharoh. Takbir apa namanya, niat atau toharoh. Itu salam, saya udah wudhu belum? Belum di jalan lambat ya gitu. Belum di jalan lambat belum gitu. Iya, sama kan toharoh kan? Dan selain-lainnya dari syarat-syarat sholat,
Kalau pakai kaidahnya fuqaha, diperbolehkan masuk ke dalam sholat dengan keadaan bersuci yang masih diragukan. Apalagi udah salam, ente mau masuk, saya masih dalam keadaan berwudu atau belum, atau udah batal, yang dihitung mana? Wudu. Kenapa? Karena pernah ada di keadaan Karena yakinnya kamu pernah wudu, sementara kentutnya nggak yakin. lupa, gitu loh. Yakinnya udah wudu. Tapi kalau kami ngomongnya, saya udah wudu lagi belum ya? Berarti kamu tadi udah inget batal, gitu loh. Tadi saya udah megang istri saya udah kencing atau kentut, saya udah wudu lagi belum ya? Gitu kan? Belum, gitu. Atau janabah beda bisa juga. Kalau kita yakin belum wudu, nah, ingatnya belum janabah gitu. Seperti apa itu kejadian gitu. Kalau sudah atau belum, tadi ingat tadi, yang kamu yakini apa? Oh, janabah belum. Belum. Lah ya dong, yang diyakini belum berarti belum, gitu loh. Nah, kalau gini, saya tadi udah mandi janabah, inget nih. Tapi saya udah nambah lagi belum ya, gitu loh. Saya nambah lagi nggak tadi ya, gitu loh. Berarti ingetnya apa? Ingatnya udah mandi, gitu loh. Tapi kalau kamu ingatnya saya udah nambah lagi, udah mandi lagi belum ya? Berarti ingatnya itu loh. Berarti belum, gitu kan? Fayasjudul ma'mum li sahwi imamihi mutatahhiri wa imamihi dan makmum sujud sahwi, dibolehkan sujud sahwi lantaran lupa dan ataupun sengaja imamnya yang telah bersuci dan imam dari imamnya. Imam dari imam gimana sih? Imam dari imamnya. Imam dari imam. Ini begini, ente makmum, masbuk. Setelah ente imamnya salam, ini ngapain? Hah? Nerusin kan? Ada makmum lagi, gitu loh. Nah, imam dari imamnya imam kamu, gitu loh maksudnya, ngelakuin kesalahan itu berdampak juga ke dia. Yang ngikutin kita itu Nah, sampai seterusnya nanti. sambung itu. Imam karena semua yang imamnya kena itu sampai salah. Hah? Jadi walaupun dia nggak kenal, nggak tahu imamnya nih, gitu loh maksudnya. Dia nggak tahu ini makmum pernah berimam sama orang lain. Dia tahu ini makmum sholat, ini adalah orang sholat, saya makmum. Padahal ini makmum Imamnya bermasalah. masbuk kepada imam, gitu loh. Nah, karena dia ikut ngembet kesalahannya imam, yang dia ikut dampaknya, maka salahnya imam ini ikut ke makmum setelahnya. Imam yang imam. Bukan nganggung, ikut ngembet salahnya, gitu loh. Sambung. Bersambung. Jadi salahnya imam
makmum ikut terkena dampaknya. Tapi kalau salahnya makmum ditanggung imam, gitu loh. Tanggung imam. Nanti ada kayak begini, makmumnya salam duluan, imamnya belum salam. Salah nggak? Harusnya apa? imam duluan ya. Nah, dia disunahkan sahwi. Karena dia berjamaah, nggak usah ditanggung imam, gitu loh. Dia harusnya tahiyat pertama dia berdiri, terus balik lagi. Hah? Nggak usah sahwi, Imam berjamaah. ditanggung imam, gitu loh. Tapi kalau imam yang salah begitu, Kita jual sawi semuanya. paham sahwi, paham ikut, gitu loh maksudnya. Jadi salahnya imam ngembet ke makmum, gitu loh. Kalau salahnya makmum Nanggung imam. ditanggung imam, ini kamu gak usah bingung, gitu maksudnya. Oh, jadi makmum nggak boleh tambeng aja. Jadi enaknya makmum itu dong. Iya, ditanggung imam Kalau maksudnya. imam kan tanggung jawabnya besar kan. Kalau makmum segitu banyaknya lalu dia tanggung gitu. Wa in tarokahul imam, meskipun imamnya meninggalkan sujud sahwi, au ahdatha qabla itmamiha, atau si imam itu batal sebelum selesainya dia sempurna sholatnya. Si imam ngelakuin kesalahan nih, berarti imamnya sunnah sahwi, imamnya lupa nggak sahwi, maka makmum sunnah sahwi, nanggung ngembetnya si imam, gitu loh. Yang ingetin dulu malah gitu. Hah? Yang ingetin dulu. Salam ya. Udah selesai. Iya, kan selesai. Yang salah imam nih, Imamnya cuma lupa. imamnya lupa, dia nggak sahwi. Makmum yang tahu sahwi, karena ngembet dari kesalahannya, dari apa yang harus dikerjakan si imam. Ada lagi, ila in alimal makmum khoto'a imamihi, kecuali jika makmum mengetahui kesalahan imamnya. Fala yutabi'uhu, maka makmum tidak boleh mengikuti si imam. Contoh begini, imamnya ngelakuin salah, yang salahnya itu dia nggak disunahkan sahwi. Imam salah, yang salahnya itu nggak disunahkan. Nah, begini, imam nggak baca surat, sunah sahwi nggak? Nggak kan? Habis Fatihah langsung ruko, nggak baca surat, sunah sahwi nggak? Si imam lupa sahwi, Oh, itu yang kamu gimana? Nggak boleh sahwi, gitu loh. karena tahu itu benar. Karena itu hal yang nggak boleh dikerjakan, gitu loh. Itu kan? Setelah imam duduk, salam, makmumnya sahwi. Oh,
Jadinya kita yang nang. Nyambung gak ini? Kita nggak salah padahal itu. Jadi kan kamu tahu nih imam lupa nih atau Gara-gara sujud sawinya imam kita jadi sujud. gitu loh. Padahal yang nggak boleh sujud kalau imam tahu batal sholat imam. Kita bakal. Enggak dong, ada hubungannya. Kalau baca surat sunnah sih Bebe. Sunnah semua kunut juga sunnah, tapi sunnah yang nggak perlu sahwi gitu loh. Si imam sahwi karena lupa, Nanggung. maka kamu nggak boleh ikut. Tapi setelah imamnya salam, makmumnya sahwi baru salam. Wala yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imami mutatahhir. Dan makmum tidak harus melakukan sujud sahwi lantaran kelupaan dirinya sendiri di belakang imam. Kalau si makmum yang salah, makmum nggak usah sahwi. Karena salahnya makmum Kalau imam, bertemu sama imam. salah imam kan. Salahnya imam. Dan itu membuatnya perlu ketemu. Dan jikalau makmum walau dhonal makmum salama imamihi fasallama fabana khilafuhu, jika makmum menyangka imamnya salam padahal imam belum salam, ada salamahu ma'ahu, maka makmum mengulang salamnya. Nunggu imamnya salam baru dia tanpa perlu sahwi. Wala sujuda, tanpa perlu sujud sahwi. Tapi beda kalau makmum itu lupa, imam salam, terus makmum berdiri, dia ingatnya dia masbuk, padahal nggak masbuk. Pas berdiri ingat, kan saya dari awal, maka dia duduk sahwi. Karena sudah lepas dari imam, udah nggak berjamaah gitu loh. Selagi di berjamaah ditanggung sama imam. Ketika imam udah salam, ente ngerjain salah, maka kamu nanggung sendiri. Sunnah sujud sahwi. Walau tadzakaral makmum fi tasyahudihi taraka ruknin, dan jika makmum teringat saat ia membaca tasyahud, fa in kana niyatu wa takbiratul ihram tabayyana butlan salatuhu kama maro, maka yang diingat itu makmum waktu tahiyat, saya tadi belum niat, resmi batal sholatnya. Tapi kalau yang diingat itu ghairon niat wa takbiratul ihram sholat rakaatan, maka dia menambah 1 rakaat lagi. Kapan? Ba'da salami imamihi, setelah salamnya si imam. Wala yasjudu, dan nggak perlu sujud kalau dia sendiri. Kalau dia berjamaah, lupanya waktu berjamaah, maka lupa ditanggung sama imam. Dia nggak perlu sahwi. Ausyaka fi dzalika, atau dia ragu, ata birokaatin ba'da salami imamihi, maka dia menambah rokaat setelah salamnya si imam.
Kalau si makmum ragu, maka dia setelah imam salam nambah rakaat, maka dia sujud. Kenapa sebabnya? Karena ragu. Ragu berpotensi nambah. Yang sengajanya membatalkan sholat. Kalau tadi dia ingat saya ninggalin satu rukun, gitu loh. Jelas ingetnya nih, bukan ragu. Saya ninggalin begini. Waktu imam itu waladhdallin amin, saya nggak baca Fatihah. Saya bayangin kerjaan mau gol sampai nggak baca, terus ruku. Pas tahiyat, tadi saya nggak baca Fatihah. Bukan ragu, bukan inget nggak baca Fatihah. Itu gimana? Imamnya salam, kamu nambah, nggak perlu sahwi. Gitu. Karena entenya yakin, jadi nggak berpotensi nambah, gitu loh. Lah nanti beda lagi nanti nih. Kalau entenya ragu, berarti berpotensi nambah, maka sunnah sahwi, gitu loh. Nyambung nggak? Wa idza sajada imamuhu lazima mutaba'atuhu. Apabila imamnya itu sujud sahwi, maka wajib makmum ikut sujud sahwi. Nyambung nggak nih? Kalau imamnya sujud sahwi, makmum harus sujud, kecuali imamnya harus sujud sahwi. Ya dong. Tapi kita jadi sujud sahwi. Iya kan? Jadi kecuali si imam salah sujud, makmum nggak boleh ikut. Tapi kalau si makmum itu nggak tahu salahnya, nggak ngelihat salahnya imam nih, berarti imam punya salah sendiri kan? Kayak gini, imam ragu 3 atau 4. Imam sunnah sahwi, makmum wajib ikut. Wa idza kana al-ma'mum masbuqan sajada ma'ahu wujuban in sajada. Walaupun si makmum itu masbuk, si makmum datang, imam tinggal 1 rakaat. Dia nggak ngerti kalau imam tadi ninggalin tahiyat pertama. Berarti si imam sunnah sahwi. Maka ketika dia rakaat pertama, dia ngapain? Sahwi bersama imam. Sahwi bersama imam itu sahwi yang salah, nggak pada tempatnya. Maka nanti di akhir dia sholat, dia sunnah sahwi lagi. Apanya? Bacain nanti dulu, jangan cerita bacanya. Lagi cerita keadaannya dia sunnah sahwi dulu, karena sahwi yang tadi nggak pada tempatnya, maka dia sunnah sahwi di tempatnya, yaitu di akhir sebelum salam. Wa yustahabbu ayyu'idahu, dan disunahkan si makmum mengulang lagi sujud sahwinya. Jadi ketika dia itu masbuk di rakaat pertama dia sahwi, karena imam rakaat terakhir imam salam dia nambah kan 3 lagi, maka di akhir sholatnya si makmum disunahkan sahwi lagi.
Wa sujudu sahwi wa in kathura. Nah, nanti ketika ini makmum ini berdiri lagi, dia nambah berapa rakaat? 3. Karena dia baru 1, jadi kurang 3. Ketika dia berdiri, ada makmum datang. Nanti di akhir dia ini salah juga jadi dia sambut pada tempatnya juga ya. Ya kan? Hah? Iya. Berarti ini makmum belum salam, harus sahwi. Dia nggak tahu salahnya imam nih. Loh, kok sahwi dah tahu? Dia harus, karena apa? Berjamaah. Bila begitu, kalau nggak ngikutin dia sah juga kalau. Ya? Kalau nggak ngikutin sahwi, Ya nggak sah dong. iya kita. Nambah. Hah? Kecuali kamu munfarid. Imamnya sahwi, imam ngapain sahwi? Gua munfarid deh. Berdiri langsung, selesai. Maroko. Nemu nggak? Nanti ketika dia sahwi, akhir, dia harus sahwi. Kan rakaatnya belum selesai. Dia kan nambah. Ketika dia belum sahwi, dia nambah, datang mau lagi. Begitu lagi. Gitu loh. Jadi yang salah imamnya awal nih, ditanggung, Sama imam Rami. ngembet ke semua makmum. Gitu loh maksudnya. Nyambung nggak? Lah, adapun bacaan sujud sahwinya, kalau sahwinya itu karena meninggalkannya disengaja, maka bacaannya bukan subhana rabbiyal apa? Subhana malayamutu wala yashu, tapi sengaja bacaannya astagfirullah gitu loh. Kalau sengaja ninggalin rukun apa, kayak ini sengaja nggak baca kunut, sengaja nggak tahiyat awal gitu loh. Ente mau sujud sahwi, bacaannya astagfirullah. Ya iyalah, wong ente kan bukan lupa, sengaja. Yang subhana malayamulayashu itu kalau dia lupa gitu. Kalau nggak subhana man la yamutu yamutu wala yashu. Maha suci dia yang nggak mati dan nggak pernah lupa gitu loh. Nanti muji Allah, maha suci engkau ya Allah, zat yang nggak pernah mati dan nggak pernah lupa. Subhana man la yamut wala yashu. Subhana Allah maha suci, man la yamut yang zat yang nggak pernah mati, wala yashu dan nggak pernah lupa. Kalau saya apalagi lupa, mati aja bisa gitu, apalagi kok lupa, mati aja bisa. Wa sujudu sahwi wa in kathura sajdatani. Sujud sahwi itu walaupun yang kamu kerjakan salahnya banyak, tetap sujudnya 2 kali. Enggak ada, tetap 2 kali walaupun salahnya banyak. Kamu enggak kunut atau kamu makan makanan kecil enggak sengaja, kamu lupa rokaat nggak sengaja, banyak salahnya nih, tetap sujudnya 2 kali. Nggak usah, saya mah tadi salahnya banyak loh, nggak tahiyat awal, lupa baca ali, lupa makan makanan kecil, tetap kamu nggak boleh sujudnya lebih dari 2 kali. Bukan kalau salahnya 3, 6 kali sujud, enggak, tetap sujudnya 2 kali. Nggak boleh, nggak dihitung sujud sahwi, malah batal sholatnya.
Kalau dia sujud sahwi 1 kali karena mau meringkas, maka batal sholatnya. Kalau dia nggak tahu, ya nggak main nggak tahu gimana. Wa mahalu sujud sahwi, dan tempatnya sujud sahwi baina tasyahudi wassalam, antara tahiyat pertama, antara tahiyat yang akhir dan sebelum, setelah selesai tahiyat akhir dan sebelum dia salam. Wa ma yatba'uhu minas sholati ala nabi wa minad du'a. Biasanya setelah kamu membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan setelah kamu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus sujud sahwi, baru duduk, terus salam. Dan duduknya seperti duduk tahiyat pertama. Jadi tahiyat duduk tahiyat akhir itu kalau kamu mau langsung salam. Kalau ini masih mau sujud lagi, cara duduknya seperti tahiyat yang pertama. Wa yafutu sujudu bisalami amidan, dan akan terpaut sujud sahwi dengan membaca salam secara sengaja. Wa kadza nasiyan intola faslun, apabila terpaut waktunya. Kalau kamu lupa nggak sahwi, tapi waktunya udah kelamaan, kamu nggak boleh kembali. Kalau kamu lupa nggak sahwi, maka ketika waktunya nggak terpaut lama boleh. Tapi kalau kamu sengaja nggak sahwi terus salam, nggak boleh kembali. Wa idza qasra ada ila sujud, maka kembali ke sujud. Dan diharamkan sujud sahwi ketika waktunya sudah sempit, hampir habisnya waktu. Kalau saya sahwi akan keluar dari waktu, maka diharamkan seseorang sujud sahwi. Ini pembahasan yang ada di kitab matannya Muqaddimah Al-Hadramiyah. Insyaallah tinggal kita sambung berikutnya, ada lagi 2 lagi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kita akan sambung insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarafna wa anana sarafna la la dhajrabna
وتوب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع وذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.